assalamualaikum. Jadi aku sekarang lagi bersama Kak Radia. Kak Radia dari kota mana? Aku dari Kastamonu, guys. Iya, Kastamonu itu di mana? Kasih tahu. Kastamonu itu di bagian atasnya Turki, dekat Karadeniz gitu. Jauh banget dari sini. Iya. Bedanya aku belum pernah ke Kastamonu, jadi insyaallah one day insyaallah ke Kastamonu. Dan sekarang kita udah di Eskişehir. Kemarin ada acara pelantikan PPI Turki dan sudah aku ada ibu MPA-nya. Masya Enggak sih, Allah. sebenarnya aku mau cerita ini awas aja nggak masuk YouTube-nya Mbak. Kenapa? Kan Mbak kan Kadif Aku kan di HR. Iya, di Madrasah Fatih. Iya, di Madrasah Fatih. Terus kita ada connecting MF dulu. Mbak Ki nggak datang, tapi datang pelantikan BPH. Aku sedih banget, jujur. Astagfirullah, kan niatnya itu mau surprise. Jadi Aku sama adik ngambek sampai Musta. jadi astagfirullah. Jadi kan kalau misalnya kalau teman-teman lihat vlog-vlog sebelum ini, jadi aku tuh udah janjian dulu dari yang sebelum-sebelum itu kayak aku bakal ke Istanbul hari Sabtunya. Nah, tiba-tiba Firman ngasih tahu kalau misalnya ada acara di Eskişehir gitu. Terus kayak ya udah aku minta maaf ya aku belum bisa ikut gitu. Nah, qadarullah pokoknya ternyata aku juga harus ke Eskişehir gitu hari Minggunya. Jadi kayak ya udahlah nanti aku mau surprise aja ke mereka gitu. Terus pas aku datang tuh si Firman bener-bener lucu banget sih, dia sampai kayak wah kaget banget gitu. Lucu banget sih si Firman itu reaksinya kalau di videoin. Nah, tapi berbeda reaksinya dengan Karadia dan Adit. Mereka udah langsung kayak oh gitu. Adit, jadi tuh aku belum lihat Mbak. Oh iya. Terus habis itu Adit nyamperin aku, karena dia lihat tuh ada siapa itu. Itu siapa? Iya dia itu ada siapa? Gitu terus astaga Mbak Ki. Astagfirullahaladzim Mbak Ki kayak gitu gak bilang-bilang. Ya Allah, ya maafkan ya guys, supaya kita memberi surprise walaupun nggak tahu itu berhasil enggak gitu. Dan sekarang ini udah hari keberapa kita di sini? Berapa ya? Kayaknya udah 3 atau 4 hari ya. Iya. Jadi guys, kita udah di sini. Ini di Bolkofte. Ini tuh dekat sama sungai jadi bisa teman-teman turun di SS kalau naik tramway. Terus di seberangnya sungai. Ini namanya Bolkofte, dan kata Kadarin tuh ciborek di sini enak karena emang terkenalnya ciborek guys di Eskişehir itu. Jadi mari kita pesen ciborek. Dan kita mau nyobain ciborek. Yeay, ini khas di sini. Ini aku first time banget. Jadi aku kayak ini kakak first time ke Eskişehir. Iya. Ya, dan aku tuh pernah tapi kayak mungkin 4-5 tahun yang lalu pas aku masih Tomer, which is kayak dan itu lagi hujan banget dan aku nggak nyobain ini. So mari sekarang kita coba ini. Ini itu cuci tangan dulu kayaknya sih atau nggak usah? Itu masih dulu sih. Aku biasanya kan pakai tangan sih cuma pakai ya. Tapi yaudah langsung Nggak ada tanda-tanda tempat cuci tangan. Iya, langsung aja. Langsung aja apalagi. Oke, yaudah sekarang kita mau coba. Oh, ini pakai ini atau pakai tangan sih? Nggak tahu sih. Oh, langsung tangan ya udah. Oke lah. Sebenarnya agak panas loh, tapi nggak apa. Oke. Tara guys nih. Tapi biar kayak elegan. Oke. Elegan. Ya, cara ini kita ambil ya. Cara Sana. Astagfirullahaladzim. Dasar benar kebenaran. gitu. Oke, kita cobain ya. Ini biasanya ternyata aku baru tahu kalau ternyata ini sebenarnya harusnya Iya, krimalu aja. karena di Bandirma tuh juga ada guys, tapi kemarin kakak isinya coklat. Iya bisa coklat, bisa pioneer. Oke, bentar. Lebih banyak pilihannya. Tapi aslinya dari kota ini. Oh iya. Heeh. Wow, dia panas banget gak? Panas banget ya? Enggak kok. Wow, dia Enak banget jujur. mari kita lihat ya. Isinya kayak gini guys. Kan deh. Nih, Oh di kamar kayak kosong ya? syarat. Oh iya, Kayak kosong. padahal ada guys. Nih, bentar aku ini ya. Nih. Jadi dia tuh dalamnya ada dagingnya gitu. Tuh. Wih, ini masih panas banget. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku baru tahu kalau di sini mereka ngejualnya per porsi gitu, satu porsi isinya 5.
Kayak apa ya kalau bilang itu? Kalau kata Nabila kayak cireng. Cireng kan? Nabila mau habis. Iya. Aku pertama kali nyobain ini dari Nabila. Nabila yang mengenalkan. Sih bentuknya kayak cireng tapi kayak cireng megalodon gitu. Iya. Kayak enak-enak. Sini ya tempatnya nih namanya Bowl of Tea dan itu benar-benar ada di samping sungai. Jadi dari SS bisa jalan ke sini. Iya betul. Turun di SS jalan kaki. Iya. Nah, terus sebelah sini tuh juga sebenarnya banyak guys tuh. Di sini ada papan ci. Nah, ini tapi cinya ada Yumushake. Nggak ngerti ya. Ada papan Ciborek, ada gondola Ciborek. Jadi emang banyak gitu guys. Karena emang Ciborek kan terkenal di sini gitu. Guys, ini ada chiffon limonata. Iya, aku mau yang ini portakal suyu nih, yang kucuk. Kita beli ya. Let's go. Beli yang kucuk guys, 40 TL. Itu langsung dibikin. Yang ini keinget kayak di Jogja, di San Mori. Fresh ada. Ini yang limonata, ini yang mod. Tuh. Masya Allah. Di sini tuh ada sungainya guys, dan di sungainya itu bisa ada kapal gitu yang muterin sungainya. Bunganya cantik banget warna ungu. Gimana kak rasanya? Wah, Masya Allah. Cahaya ilahi. Ini indah banget jujur. Tapi Masya di Allah. Kastamonu nggak ada guys kayak gini. Masya Allah. Jadi ini indah. Ini makanya harus cobain ini. Ini Masya Allah. Literally sampingnya ikan ada bunga. Menarik. Lucu banget bunganya. Iya, guys, kotanya Masya Allah. Ini kita lagi tengah sungai, di menyeberang. Cara tuh Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi. Dan bunganya ini karena lagi musim semi ya. Masya Allah, jadi bunganya ada di mana-mana. Tuh, banget guys, ada yang naik kapal ini juga. Tuh, ini yang gondolanya. Masya Allah. Ini kayak apa kak? Di mana, di negara apa yang ada ini? Naik kapal? Oh iya, Venesia. Masya Allah, amin. Nanti bisa naik di sana. Tuh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, ini tiba-tiba kita menemukan hidden gem. Ada kitab kafe. Jadi kita ada kafe, tapi dia juga jualan buku-buku. Tuh, Masya Allah, bagus banget. Tuh, bisa baca buku di sini. Masya Allah. Aduh. Jadi ini lucu banget, benar-benar selucu itu. Jadi kalian kalau misalnya menyusuri sungai ini, terus kalian bisa lihat di sini ada kitab kafe. Ini kalian harus masuk deh guys, karena lihat barang-barangnya selucu-lucu itu. Oh, tuh gemas sekali. Ada pembatas buku. Ini ada gantungan, ada bros tuh lihat, unicorn lucu banget. Terus ada telepon tuh, terus ada cara. Masya Allah, bagus banget. Bagian atasnya tuh kafenya ya guys, tuh ini bener bagus banget sih. Jadi ada mainan-mainannya juga nih, ada tabu, ada pattern play dan lain-lain. Jurusan apa? Aku jurusan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan dasar Sunuf Oratmanik. Oh, salah ini. Oke, terus? Terus aku pernah belajar di item apa ya? Pokoknya ada deh di salah satu pelajaran Deders aku. ya. Iya, ada yang namanya aku belajar tentang koi institusi. Apa itu? Jadi pada pas mereka baru merdeka, negara ini baru merdeka, mereka bikin yang namanya koi institusi sebagai jadi kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya kayak LPDP gitu loh, Mbak. Apa? Kayak LPDP. Jadi anak-anak dari koi disekolahkan, terus nanti mereka suruh balik ke koinya mereka masing-masing. Masya Buat Allah. ngajar. Masya Allah, barakallah fi. Gitu, jadi nggak ada anak-anak di koi yang nggak bisa baca tulis gitu untuk Masya mengurangi Allah. angka ya Buta huruf. iya. Ini ya, Ilyas Nah, Kucukjan. makanya beliau ini juga ini dulu pernah ikut koi institusi ini deh sepertinya karena itu ada diplomanya kan. Iya. Masya Allah, ini foto-fotonya ya zaman dulu. Iya. Masya Allah, Jadi, keren kuliah banget ya. kuliah kan jadi Oratmen, Mm-mm. disuruh pulang ke kota ke desa benar-benar desa masing-masing I karena see. mereka ngeliat dan menurut aku kayak yang bikin aku pengen nangis itu tuh gara-gara kayak apa sih
permasalahan yang bikin ada koi institusi ini itu tuh lagi dihadapin sama Indonesia sekarang. Kayak kan guru-guru Indonesia itu disebar ke pulau-pulau kan, pelosok-pelosok. Nah yang jadi masalah yang akhirnya mencetuskan koi institusi itu gara-gara guru-guru yang disebarkan ke koi-koi ini ngerasanya kayak nggak semangat untuk ngajar. Kenapa? Karena jauh dari daerah mereka. Terus itu di koi yang benar-benar tahun-tahun 50-an di koi kan gak enak ya. Makanya kenapa anak-anaknya yang disekolahin, anak-anak dari koi itu ditarik ke kota, disekolahin, suruh balik lagi. Tapi Masya Allah. jadinya mereka akan lebih bersemangat karena itu koinya mereka kan. I see. Oh, jadi ya mutualisme gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan itu akhirnya nggak yang butuh waktu lama sampai akhirnya itu semua terpenuhi gitu. Soalnya cuma 15-20 tahun nih. Masya Allah. Terus akhirnya kembali lagi ke ya udah biasa gitu. Karena ya, yang mereka mau capai yaitu anak-anak itu bisa baca tulis, terus mau sekolah yang lebih tinggi itu udah tercapai gitu. Masya Allah. Keren sih, makanya Keren. Emang kita harus banyak belajar ya tuh. dari transportasinya, tata-letak kota, pendidikan, kesehatan. Aku ngerasa kuliah di sini tuh bener-bener bikin aku kayak wah banyak banget yang bisa aku Insight baru ya. Kuliah di luar negeri, Masya Allah. Kalau banget, ini keren banget sih jujur. Guys, dan di sini kamar mandinya juga luas, terus bersih. Dan lihat deh, kacap di Birton Kuala Mishkat ini, ini dia di skin aja kortarabilitas. Jadi bilang kan ini ada apa namanya tisu ya. Bilang kalau misalnya kertas itu tuh bukan sampah gitu. Jadi kalau kita memakai 1 ton kertas itu tuh sama aja dengan 17 pohon tua yang bisa kita selamatkan gitu. Kayak ya, sangat education. I just realized ternyata ini ada sabun tangan dan ada hand body dong guys. Ini aku first time nemuin kamar mandi umum di cafe gitu yang ada nyediain hand body-nya. Keren. Guys, gemas sekali ternyata ini adalah pintu. Lihat. Lucu banget. Ini ternyata di sini ada, kita bisa nulis gitu, gemes banget nih. Apa sih ini? Gorush Lerimis. Oh ya, Gorush Lerimis Bizimicin Derlidir. Jadi kayak menurut kita itu tuh pandangan kita menurut kita itu tuh sangat berharga bagi mereka gitu. Jadi nama kitab kafenya itu Ademlar ya guys. Bisa dicari Ademlar kitab kafe sanat, dan kita mau nulis ya di sini buat kenang-kenangan. Mana nih yang kosong? Ada kan pulpennya? Oh ada. Kita tulis sini ya. Sekarang tanggal 2 berapa? 28. 24 udah lama ya. 28 plus 4 2006. Cakuza Himekan Tekrar Gelmek Istiyorum. Indonesia Liam Bursa dan sekarang mau coba. Jadi bisa aku nulis aku suka banget di sini, tempatnya tuh bagus banget dan aku pengen balik lagi ke sini. Dan aku dari orang Indonesia yang datang dari Bursa. Kakak mau nulis nggak? Enggak deh. Udah cukup dari kamu. Aku mau ngasih lope aja dikit. Oke, boleh. Yuk. Taruh lope aja di sini yang gede. Jadi lopenya aja. Di sini tuh ada adem sanat. Jadi nih, kalian misalnya di sini ada poster ya. Ini tanggal 2 Mei nanti. Di sini ada profesor yang akan datang dan tempatnya akan di bawah sini tuh. Masya Allah, keren banget sih. Keren. Insya Allah nanti pengen punya yang kayak gini, kitab kafe di Indo. Amin. Jadi tempatnya itu bener-bener kalian bisa lihat di sini, ini sungainya, dan Ademlar kitab kafe itu ada di sebelah situ tuh.
Dan sekarang di sini tuh lagi ada orang yang main biola, cantik banget performance-nya, suaranya, jadi menambah kesan hangat di kota Eskişehir ini. Jadi sepanjang sungai ini tuh kafe-kafe semua, banyak sekali, tinggal dipilih aja mau ke kafe yang mana. Aku suka yang mereka bisa piknik di pinggir-pinggir. Iya tuh, lihat, jadi yang di sini tuh pada piknik-piknik, masya Allah. Yuk kita ke sana. Jadi toko perhiasan karena Kak dia pengen nyari kenang-kenangan gitu kalau misalnya keluar kota. Lihat apa yang kok kelinci banget tuh, tolong keluarin. Oh iya, nih ini 90 telean guys. Tapi kalau ada yang mau ngasih emas juga boleh. Kalau mau yang asli. ini oh ini nih. Ini kayak punya aku ada dikasih. Dua-duanya sih. Tuh, terus ada mahkota juga. Hai. There is art space in Eskişehir. Dan lihat penjaganya lucu banget. Hai, gemes sekali, masya Allah. Guys, masya Allah ini udaranya seger banget sih buat jalan-jalan sore. Dan dari tadi tuh emang kita lebih banyak lihat anjing ya kan daripada ngeliat kucing. Jadi kayak misalnya majikan lagi bawa anjingnya jalan-jalan, itu banyak banget guys. Iya, ini thrifting gak sih namanya toh? Tuh, kemas. Boleh? Tuh second hand clothing Momo vintage. Oh, nih guys, bisa ke sini. Lihat deh. Ini lucu sih, tapi lucu ya modelnya yang ini. Tuh. Kemas, lihat harganya. 1.250. Kayak harga baru, cuman emang motifnya lucu-lucu sih. Tuh, dia sampai dalam gitu, guys. Ini lucu banget, jembatannya warna ungu. Dan kita mau turun ke bawah sini tuh, daripada duduk-duduk. Iya, turunnya lewat mana? Oh, harusnya itu lewat sana kak, lewat yang gondola itu. Iya, ya kan. Terus, nah kalau tadi biola, sekarang seruling ya, ini apa sih namanya? Seruling. Lucu banget apartemennya. Iya, bubble-bubble gitu. Iya, lucu banget. Jadi guys, aku tuh menyadari di sini di Eskişehir tuh banyak banget patung-patung ya. Kayak kemarin pas kita di Ken Park, terus dari tadi itu kayak patung-patung singa, terus ini sekarang ada patung bapak tua bersama anjing kecil dan ikan. Dan lihat di sana kakak. Lihat, itu apa? Itu apa ya maksudnya? Itu keledai nggak sih atau apa? Emang Ya, keledai yang tahu ya? bisa Kayak komen gitu. di Iya sih, bawah. kayak Dan keledai. mungkin orang-orang Eskişehir tahu kenapa di Eskişehir banyak patung. Karena dari kemarin saya mempertanyakan itu. Masuk ke Çağdaş dulu. Ini kayak toko minimarket gitu. Dan di sini alpukat dijualnya per buah guys, gini 80 TL atau sekitar 30 ribuan. Lihat di sini ada perdagingan, ada sate, ini kaki sapi deh kayaknya. Terus ada dagingan mau bentuk yang kayak gimana aja, ada sujuk, dan di sini per keju-kejuan. Terus sini ada mantel. Ini guys jangan tertipu ya, ini bukan tahu tapi ini keju putih BSP ini ya. Sini ada çiğ wow, ada içli köfte. Dan itu bukan cilok ya guys, itu turşu. Ini yang kayak kalau di Indo kayak tinggal makan gitu loh. Sini dia per turşu, cabe dan lain-lain. Dan ini ada zaitun. Dan di sini masih banyak lagi keju-kejunya dan zaitun yang paketan. Usually membeli kefir karena kefir tuh bagus kan, Iya. buat pencernaan karena dia probiotik kan. Kamu cilek atau nanas atau Cilek aja. cilek nih? Sebenarnya pengen nyimpan nanas, cuma kayaknya
Ya udah nih Keisha nanas. Dadah, let's go. Bunganya cantik banget, masya Allah. Iya, yang tahu komen ya guys. Nih guys, lihat, aku tidak berbohong. Lihat tuh, itu patung. Di situ patung. Di sini patung. Nih, maka dari itu tuh. Kenapa banyak patung? Lihat Kak, di parkirnya di situ dong. Iya lagi. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kena hujan Mbak. Oh iya. Lucu banget parkir kapal. Green Girls, kita ini gratis. Let's go. Kita mau ke atas. Cara. Kenapa? Ya, kalau punya opan ininya ada gimana? Oh, jadi bisa di adjust gitu. Kita masih mencari. Saya minum. Seru sih guys di SK Syahir ini, masya Allah. Karena kayak kemana-mana tuh bisa naik tramway. Terus katanya besar, tapi dia tuh nggak besar banget. Kalau Bursa kebesaran, jadi kayak kemana-mana sejam. Tapi di sini kayak kemana-mana cuma 15 menit, setengah jam gitu-gitu. Jadi sangat suka. Terus kayak tenang, tidak terlalu ramai. Cuman honestly ini karena aku udah malam ya, dan aku nggak bawa jaket. Karena tadi pas aku keluar tuh kayak masih terik banget mataharinya. Cuman tetap sejuk gitu loh tadi siang tuh, jadi aku mau bawa jaket. Makanya kayak kalau udah kayak habis maghrib gitu kayak udah dingin banget, makanya aku mau buru-buru pulang. Makanya guys, makasih banyak yang udah ngikutin vlog keseruan di SK Syahir hari ini. See you in the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.